Hai, saya Ahmad Jalali Walikromi dari kelas 12B Abdul Aziz. Ngapain sih saya ada di sini? Saya juga bingung. Aduh, ngapain ya? Oh iya, saya baru ingat. Kali ini kita akan membahas tentang materi fisika kelas 12 bab 6, yaitu radiasi gelombang elektromagnetik. Apabila kalian ingin mengetahuinya, maka simaklah video berikut ini. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah gelombang dari energi yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin tinggi frekuensinya. Cara pembentukan gelombang elektromagnetik misalnya medan magnet pada sumbu Z, medan listrik pada sumbu Y, dan arah rambat pada sumbu X. Medan magnet pada sumbu Z, medan listrik pada sumbu Y, dan arah rambat pada sumbu X itu saling tegak lurus. Sehingga arah rambatan gelombang elektromagnetik itu seperti pada suatu ruang muncul medan listrik yang berubah-ubah secara sinusoidal, maka menghasilkan medan magnet. Karena medan listrik yang berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang berubah-ubah juga secara sinusoidal. Maka dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang membagi gelombang elektromagnetik menjadi 7 bagian yang bisa dilihat berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Di sini kita dapat melihat bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang ini merupakan salah satu jenis radio elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Manfaat dari gelombang radio sendiri adalah untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang jauh sehingga kita bisa berkomunikasi lewat telepon, siaran radio, dan TV. Dampak buruk dari gelombang radio ini adalah dapat membuat sel tubuh menjadi rusak seperti gangguan pendengaran. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang super tinggi yang dapat kita temukan di microwave. Dan dampak buruk dari gelombang mikro ini mengakibatkan sakit kepala, kecemasan, dan gangguan tidur, serta gangguan syaraf. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Sinar inframerah pendek yang lebih dekat dengan cahaya tampak, tidak menghasilkan panas, dan tidak dapat dideteksi seperti laser pada remote control yang mengontrol saluran TV. Sinar inframerah jauh atau yang lebih panjang, yang lebih dekat dengan gelombang mikro pada spektrum elektromagnetik dapat dirasakan dan menghasilkan panas yang setara dengan panas dari matahari atau api sumber dari NASA. Manfaat dari sinar inframerah ini tersendiri yaitu pada remote control yang dapat mengatur saluran TV. Sinar inframerah juga dapat menyebabkan sensasi luka bakar pada kulit. Yang keempat adalah cahaya tampak. Adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata seperti pelangi yang memiliki 7 warna. Dan pemanfaatannya yaitu untuk mengelas dan mempunyai dampak yang dapat merusak retina apabila terkena mata. Yang kelima adalah ultraviolet. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Adapun pemanfaatannya itu untuk memproduksi tingkat vitamin D dalam tubuh, tapi dapat mempunyai dampak negatif risiko penyakit kulit atau katarak pada mata. Yang keenam adalah sinar X. Gelombang sinar X ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi dan panjang gelombang yang cukup. Gelombang ini dapat ditemukan di alat X-ray. Manfaat sinar X ini untuk mendeteksi organ-organ bagian dalam, tetapi semakin sering terkena sinar ini dapat merusak kesehatan seperti kerontokan rambut dan kanker. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan sinar yang sangat berbahaya karena frekuensinya yang paling tinggi. Sinar gamma ini dapat terbentuk dari proses nuklir atau pembelahan inti atom. Pemanfaatan sinar gamma ini dapat digunakan di alat medis seperti pisau gamma yang dapat menghilangkan tumor. Sinar gamma juga dapat menyebabkan kita merasakan pusing dan mual. Dia tadi materi tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik, pembentukan gelombang elektromagnetik, serta jenis-jenis gelombang elektromagnetik.
Karena telah habisnya materi kita bahas, maka saya akan menutup video ini dengan membacakan quotes dari saya sendiri. Realita kadang tidak sesuai ekspektasi, tapi ekspektasi dapat kita realitakan. Jadi, berusahalah sekeras mungkin hingga ekspektasi kita menjadi realita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.